Ini situasi kita saat ini bukan hal yang mudah. Barusan saja 1 minggu lalu kita mengalami berita tentang kenaikan harga BBM. Dan semua berteriak, ada di TikTok dari Sumatera Selatan itu sambil banting apa itu, tempurung daripada buat tandah daripada karet. Dia salah-salahin Jokowi. Jokowi, marah-marah dia. Ini karet kami di Sumatera Selatan turun. Kami sedang mengalami kesulitan. Bapak Ibu, bukan hanya Sumatera Selatan, dunia hari ini sedang mengalami kesulitan. Belum selesai pandemi COVID-19, telah muncul penyakit baru. Cacar Singapura, cacar monyet, dan sebagainya. Dalam situasi pandemi, perang Rusia-Ukraina sedang berjalan. Sampai hari ini entah kapan selesainya. Saudara-saudari, akibat daripada itu berdampak kepada seluruh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan dunia. Saya mau berkata begini, bahwa di tengah dunia saat ini penuh ketidakpastian. Beberapa negara yang inflasinya mengalami begitu tinggi, termasuk Indonesia, walaupun masih batas batas toleran. Tetapi kita mau ketahui bahwa sudah ada negara yang sudah bangkrut. Bahkan puluhan negara sedang dalam ancaman kebangkrutan. Harga-harga barang, sembako, BBM naik, saudara. Beli telur di sini Pak Prabowo beli berapa ya? Kemarin sore saya bersama Pak Andrew, dia bilang, sebentar ya, saya mau beli dulu. Mau beli apa? Beli telur. Itu dia beli telur. Dia bilang, alhamdulillah, harga telur naik banget. Soal berapa? 24.000 sekilo. Tapi setelah minggu lalu di Bangka Pinang itu 34.000 per kilo. Daging ayamnya 36, telurnya 34.000. Ibu-ibu mendingan beli ayam atau beli telur? Saudara-saudari, inflasi ini bukan semakin akan menjadi membaik. Walaupun baru 2 hari belakangan ini katanya harga minyak dunia itu turun. Dan ada signal bahwa akan turun, akan diturunkan lagi BBM. Ini coba bayangkan, baru beberapa hari diumumkan naik, sudah timbul lagi isu akan diturunkan. Ini menandakan bahwa memang tidak ada yang bisa kita pegang di bumi ini. Ya, nggak bisa. Dan karenanya saudara, tentu rasa was-was, kekhawatiran dan ketakutan dapat menghantui banyak orang. Termasuk kita yang ada di tempat ini. Dalam keadaan seperti ini, kepada siapa kita bersandar? Kepada apa dan siapa kita berharap? Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus menjalani dan menghadapi hidup ini. Memang dunia ini tidak akan pernah memberikan kepastian akan hidup, tentang kenyamanan, tentang keamanan, apalagi ketenangan dan kebahagiaan. Karena demikian adanya dunia penuh dengan gejolak oleh keserakahan manusia. Akibat dunia ini telah jatuh di dalam dosa dan telah dikuasai oleh dosa. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Di tengah situasi dan keadaan seperti itu, ada satu pribadi yang memberikan kepastian dan jaminan bahwa ia akan tetap memelihara dengan sempurna, yaitu Yesus Kristus. Itu yang dituliskan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34, dan saya bacakan saja kepada kita ayat 31 sampai dengan 34. Dikatakan begini,
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami akan makan? Apakah yang kami akan minum? Apakah yang kami akan pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat keempat, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perhatikan ayat 33, sesungguhnya itu adalah kunci untuk kita mendapatkan apa yang disampaikan di ayat 31 sampai dengan 32. Itu adalah penguatan bagi kita bahwa di tengah-tengah situasi seperti apapun, Tuhan pasti akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu akan, apa dikatakan? Di situ, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaannya, kenapa mesti ada kata akan? Kata akan ini penting, saudara, karena itu mengoreksi kita, menyelidiki kita apakah memang kita hidup di dalam kerajaan Allah atau bukan. Kan semestinya dia berkata pasti, tetapi dia berkata akan ditambahkan kepadamu. Jadi kata akan ini penting, saudara, untuk menyelidiki kita apakah kita sungguh-sungguh hidup berserah dan percaya kepada Tuhan enggak. Apakah kita hidup sungguh-sungguh hidup dalam kerajaan Allah itu atau tidak? Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini menjadi penting bagi kita setiap pribadi yang mengatasnamakan atau yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Betulkah kita ini adalah warga kerajaan Allah? Dia bilang, betulkah kita sungguh-sungguh cari kerajaan Allah atau hidup dalam kerajaan Allah? Saudara, saya mau berkata begini, pemeliharaan Tuhan atas hidup orang yang mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya tidak perlu diragukan. Karena Dia adalah pencipta, pemilik seluruh alam semesta ini, termasuk hidup saudara-saudari dan saya. Dia telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlu. Dia telah menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan karenanya bila kita meletakkan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, terpeliharalah seluruh hidup kita dengan baik dan sempurna. Amin. Kita akan tetap tenang dan penuh damai sejahtera di tengah dunia yang bergejolak. Karena hidup kita berada di tangan Tuhan yang Maha Besar. Ada amin. Saudara-saudari, kedamaian akan bertata di dalam hati kita bila kita hanya mengarahkan pikiran, perasaan dan kehendak kita kepada Tuhan senantiasa dan tetap berpegang kepada janjinya sambil hidup menurut firman. Rasa takut dan khawatir, cemas dapat saja melanda hidup kita. Setiap kita, termasuk kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu, oleh karena kemampuan, kekuatan yang tidak sebanding dengan gejolak, persoalan, pergumulan dan masalah yang kita hadapi, dapat, saudara. Saya rasa waktu naik BBM pasti ada rasa khawatir. Waduh, ya, beberapa waktu yang lalu kami merencanakan untuk Geraha MDC dibangun dan saat ini sedang berjalan. Pada waktu kami awal merencanakan pembangunan itu, dana yang harus dibutuhkan untuk konstruksi dan bangunan pure, hanya bangunan saja belum isi-isinya, itu 4M. Nah sekarang, saudara, dalam kenaikan harga yang dulu pada waktu itu dihitung harga semen cuma 58.000, sekarang 86.000 satu semen. Artinya ada kenaikan harga barang yang sangat luar biasa. Harga
harga besi, waduh apalagi. Sangat tinggi sekali. Dan akhirnya kemarin kami di hari Sabtu sebelum saya hari Jumat, panitia ngomong, Pak, kalau kita kerjakan sekarang dalam situasi seperti ini, kita butuh dana 8M. Itu saudara. Lalu saya gimana? Apa saya perlu takut dan khawatir? Kalau saya khawatir, emang bisa juga menambah dan bisa mencukupkan dana yang dibutuhkan? Kan tidak kan? Oh, tidak. Emang terlalu saya pikirin? Iya saya pikirin memang, tapi saya tidak perlu khawatir. Karena saya khawatir pun tidak akan menambah apa-apa. Jalanin saja. Nah kalau itu saudara kita melihat bahwa ada tangan Tuhan terulur bagi kita dan Tuhan senantiasa menyertai kita, saya percaya di dalam situasi apapun keadaan yang kita hadapi, kita tetap tenang. Amin. Kita tetap damai. Hal ini menandakan bahwa kita memang saudara, kalau kita merasa takut, khawatir dan karena keterbatasan kita, menandakan bahwa memang kita pribadi yang penuh berbagai kekurangan, kelemahan. Dan bila kita menyadari hal itu saudara, bila kita menyadari hal itu, maka dapat saja mendorong kita semakin bersungguh-sungguh merendahkan diri dan hati kepada Sang Maha Kuasa. Rasa khawatir oleh gejolak dunia ini akan dapat tertakluk dari hidup kita bila kita menaruh seluruh pengharapan kita dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan, kekuatan di dalam menghadapi situasi apapun. Gejolak dunia ini, hanya Dialah yang sanggup mengatasi dan mengendalikan dunia ini. Sebab dunia ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa perasaan takut dapat terjadi di dalam hidup kita? Menyadari akan keterbatasan dan kekurangan kelemahan di dalam diri kita. Sekali lagi, kita akan mendorong kita untuk bersandar kepada sesuatu yang melebihi daripada kemampuan kita. Dan itu hanya ada di dalam Yesus, bukan di tempat lain. Dia adalah pribadi yang sanggup memelihara hidup kita dengan sempurna. Dia telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan memenuhi segala yang kita perlukan. Tidak ada kekurangan orang yang hidup berada di dalam tangannya. Sebab itu, kiranya kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Bila kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, maka segalanya akan ditambahkan bagi kita. Amin. Salam. Bila saudara-saudari dan saya mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, maka segalanya akan ditambahkan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di masa paceklik pun Tuhan tetap menyediakan segala yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Sebagai contoh saudara, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar cerita ini atau sudah hafal cerita ini. Kejadiannya di desa Sarfat. Di desa Sarfat seorang janda yang punya anak satu, dan janda ini bukan janda kaya. Kalau janda kaya sih oke aja ya. Tapi ini janda miskin. Ketika pada waktu itu masa kekeringan dan paceklik, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 6. Tapi saya bacakan saja kepada kita ayat 9. Dikatakan mulai ayat 9 maksud saya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kira-kira Bapak Ibu kalau di sini siapa ya? Saya pakai Pak Fako deh. Pak Fako ini Nabi Tuhan, hamba Tuhan. Lalu karena masa paceklik, masa sulit, disuruhlah Pak Fako ini. Pak Fako, pergi ke Sarfat. Aku
telah memerintahkan janda Sarfat untuk menyediakan makan bagimu. Kira-kira Pak Fakut pikirannya janda itu apa? Kaya. Pasti kaya. Betul nggak? Pasti punya sesuatu, setidaknya ada persediaan makanan lebih daripadanya. Tapi perhatikan baik-baik. Ayat berikutnya dikatakan sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang apa? Mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu ayat 11 begini. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12 ini menarik sekali. Sampai-sampai janda Sarfat ini untuk meyakinkan Elia, dia bersumpah. Perhatikan, dikatakan begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ternyata janda Sarfat ini sedang bersiap untuk mati. Bukan? Sedang mempersiapkan diri untuk mati. Dia sudah berani mati, dia sudah tidak berani hidup. Sedang mempersiapkan diri untuk mati. Lalu hebatnya, kalau saya pribadi mendengar orang itu mengutarakan keluhannya kepada saya pasti mengurungkan niat untuk meminta makan lagi buat dia. Tapi hebatnya, ini pentingnya kita memiliki kepekaan dan kedekatan melekat kepada Tuhan. Supaya dalam situasi itu kita bertindak bukan karena keadaan, tapi oleh kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang kita kerjakan. Dikatakan oleh Elia begini, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Itu sebabnya topik khotbah ini, be not afraid. Janganlah takut. Janganlah takut. Situasi apapun yang engkau hadapi hari ini, persoalan dan pergumulan yang melebihi kemampuanmu, tetap jangan takut. Perhatikan, oleh Elia berkata, janganlah takut, tetapi buatlah seperti yang kau katakan. Setelah engkau mengolahnya, setelah engkau mengolahnya, kasih dulu buat saya ya. Ngerti nggak maksudnya ini? Nah, nanti saya akan jelaskan hal ini. Lalu begini, ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atasmu di muka bumi. Ini perhatikan. Dikatakan di situ tidak akan habis dan kemudian tidak akan berkurang. Saya sekali lagi bertanya, kenapa selalu kata akan? Kenapa selalu ada kata akan? Artinya itu belum terjadi, akan terjadi. Belum terjadi, belum pasti terjadi. Yang bisa membuat itu bisa terjadi siapa?
dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Ini 16-nya sudah pasti, sudah terjadi, saudara. Saudara, ketika Elia Sarfat bertemu dengan seorang janda miskin yang punya anak satu ini, meminta makan daripadanya dari persediaan janda Sarfat dari anak dan anaknya itu, yang hanya segenggam roti dan sedikit minyak di buli-buli, yang akan segera diolah dan kemudian dimakan, dan setelah itu mereka akan mati. Pertanyaannya, janda Sarfat ini memberi atau tidak ya? Memberi atau melakukan permintaan Nabi Elia bagi janda Sarfat adalah sesuatu pergumulan yang sangat hebat dan tidak mudah. Ya, yang kita tahu pasti di ceritanya Sarfat kan memberikan. Tapi tahukah saudara pergumulan batinnya ketika pada waktu Elia meminta dari sedikit yang dia punya itu? Ini manusia dalamnya berbicara. Kalau dia sudah menyampaikan keberatannya, berarti dia sedang bergumul hebat. Enggak mudah memberi itu, saudara. Ini adalah satu pertaruhan hidup mati hidup janda Sarfat. Apakah ia tetap mengikuti permintaan Elia untuk mengolah dan memberi terlebih dahulu bagi Elia dari persediaan yang sangat terbatas itu atau tidak? Saudara, rasa takut sedang membayang-bayangi janda Sarfat karena masa yang begitu sulit, kekeringan yang begitu hebat, dan ketiadaan persediaan makanan yang dimiliki. Saudara, penentuan dari hidup mati janda Sarfat ini, keberlangsungan hidupnya, yang menentukan keberlangsungan hidupnya, hidup anaknya, itu adalah tergantung 3 hal: sikap, respon, dan keputusan. Sikap, respon, dan keputusan. Waktu janda Sarfat mendengar akan permintaan Elia untuk memberi dia minum dari kendi, janda Sarfat itu tidak terlalu berkeberatan. Mungkin saja persediaan air itu masih banyak. Tapi ketika ia minta roti, saudara, disitulah janda Sarfat mulai mengutarakan dengan jujur. Janda itu dengan jujur mengutarakan ketiadaan persediaan makanan baginya. Ia dengan terbuka menyampaikan akan keberadaannya sebagai janda yang punya anak satu, membutuhkan persediaan makanan di masa kelaparan dan kekeringan yang sedang terjadi dan sedang berlangsung, entah sampai kapan itu akan berakhir. Mungkin saja, saudara, mungkin saja janda Sarfat ini berharap kedatangan Elia membawa bantuan makanan bagi dia, bukan? Itu harapan dia. Dia sedang mengharapkan itu. Waktu dia dipanggil oleh Elia, dia pikir, ada yang akan membawa bantuan. Mungkin saja. Mungkin saja. Ia menaruh harapannya ada uluran pertolongan orang yang datang kepada dia. Mungkin saja terlintas dalam perasaan janda itu, untuk saya dan anak saya sendiri tidak cukup. Malah engkau datang untuk meminta dari yang sedikit ini. Saudara-saudari, seringkali dalam masa sulit, dalam persediaan yang sedikit, dapat membuat kita khawatir. Seringkali dalam masa sulit, untuk memberi dan berbagi terasa susah. Namun saudara, justru di masa sulit, kesempatan yang baik bagi kita
untuk mempersembahkan yang terbaik dari apa yang ada pada kita. Itu bahwa membuktikan kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, itu sebabnya dalam Matius 3:3, maksud saya Matius 6 ayat 33, saudara. Saya berkata begini, bila kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Perhatikan kata Elia, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Saudara, pada waktu janda Sarfat mendengar, mungkin juga muncul dalam hatinya, dalam pikirannya, saya berikan bagi Elia atau tidak? Tolong. Segenggam tepung dalam tempayan itu dan minyak yang sedikit dibuli-buli itu juga habis, bukan? Betul nggak? Habis sudah. Habis. Tetap juga habis, bukan? Mungkin saja ini sedang gambling janda Sarfat ini. Saya kasih, tetap habis. Tidak kasih pun habis. Siapa tahu pernyataan dan perkataan daripada Nabi Elia itu benar adanya. Enggak apa-apa. Rasa takut, saudara, tidak bisa dihindari. Tetapi reaksi kita terhadapnya dapat menuntun kita ke berbagai arah. Terkadang naluri yang paling cepat untuk mengatasi rasa takut adalah menarik, melindungi, mempertahankan apa yang ada pada kita. Lalu, bagaimana jika firman Tuhan memanggil kita untuk bersikap berani mengkonfrontasinya seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat itu? Tampaknya, saudara, memang dengan nalar dan akal sehat. Tetapi itulah tepatnya yang kita akan temukan saat kita mulai melihat di sekitar kita dan keadaan yang sedang kita hadapi. Dari peristiwa janda Sarfat ini, saudara, ada 3 hal yang dapat membuat kita menjadi takut atau mengalami rasa khawatir dan cemas dalam hidup kita. Pertama, saudara, adalah realita yang kita hadapi. Itu satu realita hidup, saudara. Realita hidup kita hari ini kan mengalami kenaikan barang-barang, bukan? Gaji sudah naik belum? Kan belum, ya? Wajar aja, ibu-ibu di dapur itu mulai rasa was-was. Bisa masak 3 kali sehari, kan ya? Sah-sah saja. Kalau saudara sedang mengalami sakit, sah-sah saja, khawatir, bukan? Tadi saya tantang, cuma di Palembang. Kalau di bawah waktunya mati, ada yang perlu takut? Asal siapa kayaknya? Siapa yang takut mati di sini? Bang, gak ada yang takut mati. Hebat sekali kan? Mati hidup kita ini sudah pasti. Kita mati pasti. Itu sebenarnya nggak perlu takut mati, bukan? Kenapa? Nggak perlu mati, nggak perlu takut mati. Saya sih masih mikir kalau mati. Saya suka katakan pada Tuhan, nanti saya sudah pernah ngomong di sini. Tuhan, kalau sudah di atas 70 tahun sudah boleh lah. Tapi siapa tahu? Saya nggak sampai ke Bangka besok. Tiba-tiba, bahkan nggak sampai di Palembang, lagi tidur. Tidur selamanya. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak. Saya tidur, tidur selamanya. Diberitahu sama Pak Fakot atau sama Pak Lukas, istri saya. Pas Anima sudah pergi selamanya. Ada yang tahu nggak? Itu sebabnya saya pikir bahwa
sikap janda Sarfat ini? Mati hidup, aku memberi tetap juga habis, hingga beri juga habis. Apa salahnya? Saya mempercayakan Tuhan saja. Saya menyerahkan hidup saya saja kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Amin. Nah ini ngerti ya maksudnya. Nah itu, saudara, bahwa realita hidup kita dapat menimbulkan rasa takut bila berbanding terbalik dari sesuatu keadaan yang kita tidak harapkan. Ada sesuatu keadaan yang kita tidak harapkan, itu bisa membuat kita rasa khawatir. Yang kedua, tuntutan hidup melebihi dari kemampuan. Itu rasa khawatir pasti, saudara. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan diri sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara, bagaimana kita bisa menaklukkan rasa khawatir kita itu, rasa takut kita? Hal yang pertama, saudara, kiranya kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan senantiasa menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan dan juga Dia tidak pernah membiarkan sedetik. Itu sebabnya pemazmur Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bisa saja kita mengalami masa suram dalam hidup ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bisa saja kita masa-masa sulit yang tidak mudah kita hadapi, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Yang kedua, saudara, bahwa penyediaan Allah sempurna dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Bahkan pemazmur Daud berkata, ayat yang kelima dalam Mazmur 23 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di mana, saudara? Di hadapan lawanku, di hadapan musuh, saudara, Tuhan tetap menyediakan hidangan. Amin. Dia menjamu kita, saudara. Itu sebabnya tidak perlu khawatir akan penyediaan Tuhan itu bagi kita. Sepanjang hidupmu berharap dan hanya berserah kepada Dia, bukan kepada yang lain. Saudara, ayat yang ketiga, respon yang memadai kepada firman Tuhan yang tersampaikan kepada kita. Apa itu respon yang memadai? Perhatikan, tadi di ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Kata lalu pergi perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Inilah respon yang memadai. Yang saya maksud, janda Sarfat itu melakukan seperti yang dikatakan Elia, untuk menghapuskan rasa takut dengan dalam dirinya, dikonfrontir, tidak menjadi takut itu dengan bertindak seperti yang dikatakan oleh Elia. Saya mau berkata begini, kalau kau melakukan sesuatu bukan oleh karena keadaan, tetapi oleh firman Tuhan yang sampai kepadamu, jangan tambah dan jangan kurangi. Sehingga ketika sudah dilakukan oleh janda Sarfat, maka janji firman Tuhan kepada janda Sarfat itu, bahwa itu menjadi nyata dalam hidupnya dan anaknya sedemikian rupa. Itu. Jadi yang menggenapi firman Tuhan itu siapa? Yang menggenapi janji Tuhan itu siapa? Saya mau berkata begini, ketaatan kepada firman itulah yang menggenapi janji Tuhan dalam hidupmu.
firman Tuhan berkata, itulah yang menggenapi firman Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya saudara, setiap firman Tuhan yang engkau dengar, kiranya engkau memberikan respon yang memadai untuk itu, sehingga setiap janji Tuhan akan menjadi tergenapi dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya ayat 16 itu. Maka terjadilah seperti yang dikatakan Elia, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam beli-beli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bagian keempat, bertindak oleh iman dalam segala keadaan. Keempat apa saudara? Bertindak oleh iman dalam segala keadaan. Bukan bertindak oleh karena keadaan, tetapi bertindak oleh iman. Kenapa mesti bertindak oleh iman, saudara? Karena kalau kita bertindak di luar iman atau bertindak oleh karena keadaan, maka itu akan menimbulkan kerugian besar di dalam hidup kita. Tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi bertindak di luar iman adalah dosa. Dosa. Ibrani 11 ayat 6, Paulus mengatakan, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Diteruskan oleh Paulus dalam Galatia 3 ayat 22, dikatakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka. Itu janji itu diberikan kepada mereka oleh iman kepada Kristus. Hanya jika kita sungguh-sungguh dengan segenap hati mempercayai firman Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan, maka janji firman Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan yang telah tertulis itu adalah keluar dari mulut Tuhan, yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa saja yang dikehendakinya dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkannya kepada kita. Amin. Itu yang ditulis dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kalau kita sungguh-sungguh hidup percaya kepada Yesus Kristus, maka janjinya diberikan kepada kita dan pasti digenapi. Dialah yang memberikan upah bagi kita sesuai dengan ketaatan kita. Saudara, Dia memberikan upah kepada kita sesuai dengan ketaatan kita kepada firman-Nya. Memang saudara, hidup kekal itu adalah kasih karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Namun setiap janji Allah akan tergenapi dalam hidup kita bila kita memenuhi persyaratan yang dipersyaratkannya, yaitu ketaatan menurut firman-Nya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kiranya ini menjadi sesuatu hal yang kita kerjakan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu sekali lagi, semua yang difirmankan Tuhan dan semua yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Akan digenapi. Dan itu dijamin olehnya sepanjang kita hidup percaya, menerima, dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Dijamin. Siapa yang sudah ikut asuransi di sini? Oh, nggak ada yang ikut asuransi. Oh, oke, saya sedikit agak keliru mungkin bertanyanya. Siapa yang
ikut BPJS Kesehatan. Tapi barusan minggu ini kami akan mengikutkan seluruh staf untuk ikut BPJS Tenaga Kerja. Itu. Pertanyaan saya, kenapa kami ikutkan mereka dalam BPJS Tenaga Kerja? Supaya dapat jaminan, toh? Ya enggak? Jaminan apa? Ada 4 itu. Jaminan kecelakaan, jaminan hari mati, kematian, kemudian jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ya, kenapa kami lakukan itu? Karena nggak ada yang tahu kan? Nah, kalau nggak ada yang tahu, nanti kalau saya punya anak, punya istri, emang gereja mau bayar terus tiap tahun, tiap bulan? Oh enggak kan? Oh enggak. Ya karena gereja terbatas dalam keuangannya, sehingga kami harus ya hitung-hitung masih bisa tercover. Ya sudah. Kenapa kami lakukan itu? Supaya tidak lagi menyusahkan orang lain. Walaupun tetap juga bisa menyusahkan orang lain. Karena waktu saya mati kan nggak jalan sendiri. Makanya kami ikut namanya Yayasan Anugerah Bangka. Pakai iuran kematian. Kematian aja dibayar iurannya. Mau mati aja bayar iuran. Apalagi hidup. Mesti bayar iuran kalau hidup, betul nggak? Bapak Ibu saudara-saudari, kita itu senang kalau ada asuransi, bukan? Karena kita seperti terjamin. Tapi itu kalau asuransi jiwa, yang mungkin malu-malu Bapak Ibu kalau angkatan saya ikut asuransi. Saya ikut asuransi jiwa. Nanti kalau saya mati, kan dibilang, Pak, kita asuransikan jiwa Bapak. Kalau asuransi jiwa saya, mesti saya dong. Betul nggak Pak Ferdi? Saya mestinya kan yang diasuransi dan saya mendapatkannya kan. Tapi enggak. Asuransi jiwa saya itu kalau saya sudah mati, yang terima adalah ahli waris, istri atau anak. Banyak orang yang sedikit punya duit melakukan itu hanya karena untuk jaminan jiwanya, padahal bukan jiwanya yang dijamin, orang lain. Tapi kenapa mereka mau? Nah, Yesus tidak hanya menjamin jiwa kita, tapi hidup kita sekarang dan sampai selamanya. Mau nggak? Itu sebabnya saudara jangan pernah ragu ikut Yesus. Amin. Serahkan hidupmu bagi Dia. Nah, ini jaminan ya saudara. Dalam Efesus 1:13, Efesus 3 ini bukan 1. Dikatakan begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai apa? Sampai kita memperoleh sebagian saja. Sampai kita memperoleh semuanya. Hei, tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Sampai kita memperoleh semuanya, enggak sebagian. Semuanya. Hidup di bumi dan hidup di surga. Pertanyaan saya, siapa sudah yakin nanti kalau setelah mati masuk surga, bukan ke tempat lain? Misal kalau ada yang masih ragu, saya perlu ikutin saya. Nanti ikutin sama Ibu Maya sama Ibu siapa? Ibu Reni. Ya. Kalau mati karena curi ayam tetangga, sudah percaya Kristus, kemana? Ke samping surga atau ke surga? Mati karena curi ayam tetangga.
hati-hati ya, tanya sama Ibu Maya ya. Ikut dekat. Supaya keselamatan jiwamu itu di dalam Kristus engkau tidak ragukan. Oke? Waktu engkau menerima Kristus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau serahkan hidupmu bagi Dia, maka saat itu Ia menjamin keselamatan jiwamu. Kalau sudah Dia jamin, adakah yang bisa menggugatnya dengan perbuatan kita? Oh enggak. Jaminan dijamin berkos. Nanti kita akan diyakini memang. Ini agak sedikit masuk ke dasar-dasarnya. Waktu kita tadi mati, kemudian ada seorang yang curi ayam tetangga tadi ya, dikeroyok oleh massa, lalu mati kan? Mati kan? Mati. Ya. Nanti akan masuk lagi ke pengadilan saya, dihakimi. Dia curi ayam tetangga, tidak bisa menuntut dia. Dia sudah curi ayam tetangga, layaknya ini masuk sampai surga, bukan ke surga. Iya betul, dia mencuri ayam tetangga, tapi dia sudah menerima penebusan daripada Kristus. Upahnya ketika dia curi ayam tetangga, mati jasmani, tapi rohnya selamatkan. Kalau begitu kita curi ayam tetangga. Enggak demikian Bapak Ibu. Enggak demikian. Ya, karena engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan engkau hikmat di dalam mengelola segala sesuatu yang telah ada di bumi ini. Ada talenta, ada karunia yang Allah berikan. Dan pada waktu mengalami desakan-desakan tertentu yang sepertinya engkau tidak mampu menghadapinya, ketika engkau datang kepada Tuhan, dimunculkan talenta itu, dan akan menjadi dia berkreatif. Ya, dia akan berkarya, dia akan berkreasi, ya, untuk mengerjakan apa yang harus dia kerjakan sehingga berhasil. Begitu saudara, gitu. Jangan terambil, jangan singkat, curi ayam tetangga karena telur mahal. Tuhan pasti kasih hikmat untuk dapat mengerjakan sesuatu, untuk ada talenta, ada karunia. Bapak Ibu begini, kadang-kadang ada hal yang kita tidak sadar. Beberapa waktu saya saksikan, anak saya masuk kuliah. Waktu itu beberapa tahun yang lalu kamu sudah mempersiapkan diri. Nah itu tadi asuransi itu tadi. Kami pikir itu akan mencukupkan dia. Tapi setelah saya tanya pengembangan asuransinya hingga seperti yang dijanjikan, akhirnya kami ambil, ya. Dan karena kami sudah ambil, itu kepakai semua, ya, berbagai kebutuhan. Lalu akhirnya kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Nah suatu kali sebelum menginjak kelas 2 SMK anak kami pergi ke Malang dan ada satu universitas namanya Universitas Macung. Istri saya itu membatin, membatin ya. Waduh, kalau seandainya anak saya di sini, tapi mana mungkin? Kan mahal. Oh, maksudnya itu mahal sekali. Ya sudah, lewat, ada tamat SMA, SMK, waktunya daftar. Kami waktu itu berharap anak kami ini ya daftar di perguruan tinggi negeri. Nah ternyata karena dia SMK,
jurusan yang dia mau ambil di salah satu universitas di Malang, universitas negeri, nggak diterima. Entah kenapa juga saya nggak ngerti. Satu lagi universitas yang lain, nggak juga, nggak masuk. Ya sudah, dia ngomong ke kami, lama ke BINUS saja ya. Saya bilang, nah, BINUS itu mahal. Yang kedua, jauh dari tempat makan. Jadi kalau kamu ke sana, waduh, paling tidak 1,5 jam kamu di jalan. Jadi cukup lama kamu mendolakan. Gitu. Karena di situ banyak teman-temannya. Lalu, gini saudara, kalian gimana ya? Kita doalah, kita doa. Ternyata sudah ada surat undangan ke dia untuk masuk ke Universitas Macung. Waktu di follow up surat itu, akhirnya hebatnya Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dikasih diskon yang sangat luar biasa. Ya, itu mungkin karena COVID sehingga mahasiswa sedikit, dan akhirnya kepotong itu kurang lebih bayarnya cuma 25% dari uang masuk. Waduh, segitu kita merasa mungkin kita bayar. Pertanyaannya, istri saya ngomong ke saya, kalau dia tiap hari ke kuliah pakai Gojek, jebol kita ini nggak sanggup. Saya bilang, ya kita doa saja. Bu, di udara diberi harap, bunga bakung di ladang tidak menabur, tetapi didandani oleh Tuhan. Kita doa. Ya sudah. Akhirnya ada seseorang telepon istri saya. Dia bilang, Kisah sudah masuk kemana? Kami sebut, di Macung. Oh gitu. Ya sudah. Kalau dia butuh kendaraan, nanti saya yang kasih DP-nya. Oke. Nah, selesai dong DP. Aduh, tapi mikir cicilnya Bapak Ibu lebih besar daripada biaya Gojek, walaupun itu nanti milik pribadi. Tapi masih lebih besar, nggak mampu. Sudah, saya bilang ya sudah, biayain aja dulu. Toh kan juga motornya belum dikirim. Mesti inden saudara itu 3 bulan. Tapi hebatnya, Tuhan itu luar biasa, tepat pada waktunya. Ketika 3 minggu sebelum itu motor dikirim, ada lagi yang nelfon. Kisah sudah daftar belum? Padahal ini teman, maksudnya teman biasa aja, nggak terlalu dekat. Akhirnya istri saya bilang, sudah, biayanya berapa? Lalu istri saya bilang, udah selesai. Lalu itu dia naik apa? Ya naik motor lah. Motornya yang mana? Belum datang. Sudah beli belum? Sudah. Bayar cash atau bayar gimana? Cicil. Gak usah cicil. Saya bilang, mahal kalau cicil. Istri saya bilang, iya, karena itu hanya bisa kami mampu, hanya buat nyicil. Dia bilang, gak usah cicil. Nanti tunggu 1 minggu ya. Ya udah, tidak tunggu. Tuh, dia telepon, tunggu lagi ya. Ya benar dia telepon, ya belum ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa, kita nunggu aja. Sampai akhirnya 1 minggu kemudian dikirim uang itu dan pas untuk bayar tanpa perlu utang. Walaupun kami cicil masih ada berapa bulan, tapi nggak kena bunga. Saudara-saudari, kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan cukupkan. Dia tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Amin. Itu sebabnya janganlah takut. Mari kita